Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Trilogi renungan khotbah hari ini dan sudah dibukakan dari sejak beberapa minggu lalu. Saya harus menyampaikan tema tahunan sehingga frekuensi kehadiran saya dalam menyampaikan tema Tuhan akan sering untuk menuntun dan mengarahkan tema tahunan kita seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di surat ini saya tema tahun 2025. Sama-sama kita katakan full talent strong character. Satu dan tiga. Full talent strong character. Satu dan tiga. Full talent strong character. Kita buka ayat kita yang ada di dalam tema tahunan 1 Petrus pasal yang keempat. Kalau minggu lalu kita masuk dalam firman Tuhan di ayat yang ke-10, hari ini kita akan masuk di ayat yang ke-11. Jadi satu ayat satu minggu. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11, saya untuk kita semua bangkit berdiri sebagai tanda kita menghormati firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11, sama-sama kita baca dengan lantang dan tegas. 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ada orang yang melayani, baiklah dia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ayat yang minggu lalu membahas panjang lebar tentang ayat itu, bagaimana kita diingatkan oleh firman Tuhan sebagai orang Kristen. Ayat 10 dan ayat 11 sebagai tema sentral dari tema tahunan kita memiliki talenta yang semakin berkembang, penuh dan maksimal, dan disertai dengan karakter Kristus di dalam hidup kita yang semakin kuat. Ayat 10 dan ayat 11 tidak terlepas dari perikop yang berbicara tentang hidup orang Kristen. Bapak Ibu yang sudah punya Alkitab HP, Alkitab atau Alkitab, bisa dilihat perikopnya di atas di atas ayat 7 pasal 4 sangat jelas tertulis bahwa perikop dari ayat 7 sampai ayat 11 berbicara tentang hidup orang Kristen. Sama-sama katakan hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen. Jadi ayat ini untuk konteks dalam penulisan firman Tuhan dalam surat Petrus kepada jemaat di Asia Kecil, Turki dan sekitar Yunani sekarang, itu adalah ditujukan, saya katakan, kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang Kristen. Sudah jelas perikopnya adalah berbicara tentang hidup orang Kristen. Lepas sedikit saya mengulas apa yang saya sampaikan minggu lalu. Minggu lalu kita berbicara tentang melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Karunia dalam bahasa aslinya karisma. Jadi ada namanya aliran karismatik. Aliran karismatik itu sempalan dari aliran Pentakosta yang sangat mengedepankan karunia roh, 9 karunia roh yang ada di dalam 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Aliran gereja itu sangat mengedepankan. Jadi kita tidak heran kalau mereka punya cara ibadah dan hal-hal yang lain yang sepertinya sangat menonjolkan. Bagi kita sebagai tubuh Kristus, silakan. Amin. Karena bagian masing-masing Tuhan sudah tentukan untuk bersama-sama sebagai tubuh Kristus saling membangun bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian tiap-tiap orang sebagai pengurus yang lain. Kalau kita ambilkan ayat 10 sedikit jelas balik minggu lalu sebagai pengantar untuk masuk dalam ayat hari ini. Layanilah seorang ayat 10 1 Petrus pasal 4. Layanilah seorang yang lain. Jadi kita dikaruniai bakat, talenta, skill, kemampuan, karunia
9 karunia roh kudus, 1 Korintus 12, 1 Korintus 14, 7 karunia pelayanan, Roma 12, 5 karunia jawatan yang berkisar tentang kepemimpinan dalam gereja, rasul, nabi, guru, pembala, dan penginjil. Semua Tuhan beri karuniakan. 1, untuk menguatkan iman pribadi kita. 2, membangun gereja atau jemaat. Yang paling terakhir, yang paling penting, memuliakan Tuhan. Ada segitiga dari unsur yang kita selalu dapatkan dalam konteks ini. Urusan pribadi, kita dikuatkan iman kita oleh pemberian hadiah anugerah dari kasih Bapa lewat karya Roh Kudus di dalam kita. Secara pribadi dia menguatkan iman kita. Secara sesama horizontal membangun gereja dalam hal ini orang percaya dan jemaat Tuhan. Dan secara vertikal ayat 11 masih dengan satu kalimat yang sangat indah sekali, supaya Allah dimuliakan. Bahasa Yunani-nya menjadi tagline oleh kawan-kawan kita, saudara-saudara kita orang Katolik, dan bahkan Luther yang berkata Soli Deo Glory, hanya kemuliaan bagi Tuhan. Matius pasal 22, Yesus dicoba oleh orang-orang Farisi ahli Taurat. Guru, menurut guru, hukum apakah yang khusus dengan langkah mereka? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akalmu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Segitiga itu selalu ketemu lagi. Vertikal yang terutama dan yang paling utama, kasihilah Tuhan Allahmu kepada sesama dan kepada diri sendiri. Perikop hidup orang Kristen dalam ayat 7 sampai 11. Ayat 7 kita akan baca. Mari silakan tampilkan hidup orang Kristen dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kita akan eksplor sedikit dari ayat-ayat sampai kepada kisahnya ayat 10 dan 11. Saya berharap hari ini sudah selesai dalam mengantar tema tahunan untuk seluruh ibadah-ibadah, renungan-renungan, wadah-wadah, konser-konser, payung-payung, menghidupi tema tahunan ini dalam seluruh aspek pengkhotbahan dan renungan sehingga tidak terlepas dari konteks tema tahunan yang digariskan. Silakan ambil contoh tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki full karakter, full talent dan strong karakter. Silakan mengambil peristiwa-peristiwa dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu pasal 21 yang berbicara tentang bagaimana karakter seperti ini, kondisi situasi daripada gereja Tuhan di dalam firman Tuhan itu memiliki karakter yang kuat, tetapi salah satu dari kedua ini tidak ada harus yang lebih, tidak simpel. Simpson sudah saya bahas beberapa minggu yang lalu, memiliki karisma, skill, kemampuan yang dahsyat, tapi karena dia tidak imbangi dengan karakter yang kuat, dia menjadi gagal. Dan dia harus bayar harga yang mahal untuk dia akhirnya bisa membunuh orang-orang Filistin. Tapi harga yang dibayar adalah kematian ini. Saya bayangkan jika Simpson memiliki karakter yang kuat, pasti jalan ceritanya akan lebih panjang dari pasal. Jikalau dia memiliki karakter yang kuat, mengizinkan Tuhan memproses hidupnya, dan dia lebih semakin kuat dan kuat karakternya, saya yakin kisah Simpson tidak berhenti sampai kepada kekalahannya digoda oleh diri. Memang itu dia membunuh lebih banyak daripada waktu dia hidup, tapi dia harus menemukan mati dalam ayat 31. Yusuf dari bagi sekilas adalah orang yang luar biasa dalam karunia menafsirkan mimpi, baik mimpi pribadinya, mimpi juru minuman, juru makanan, juga mimpi viral. Dia memiliki disertai karakter yang kuat. Dia tahan terhadap godaan perempuan juga yang namanya Tante Potifar. Kalau Simpson kalah dengan godaan perempuan yang namanya Delila, Yusuf anak Yakub, putra ke-11 dari Yakub atau Israel, dia menang. Ketika dia godai Tante Potifar, berhari-hari Tante Potifar menggodai dia. Dan ketemunya diganteng, badannya bagus, rajin,
coba tak tahu. Nanti saya kena marah sama orang. Nggak ada orang, nggak ada orang. Saya sudah suruh papanya untuk pergi ke pulang beli rokok. Dia pulang nanti 5 bulan lagi. Nggak ada orang loh. CCTV nggak ada. Saya matikan. Saya pegang CCTV. Jangan kata. Nggak mungkin aku berdosa kepada Tuhan dan kepada Tuhan itu. Keren ya? Dan satu langkah Yusuf harus menjadi bagian dari kita. Kita termasuk semua. Ketika kita ada dalam situasi menggoda dosa, langkah Yusuf apa? Dia lari keluar. Simpson digoda. Dia lari ke dalam. Kepala ini. Sama-sama lagi. Tapi Simpson kalah. Karena dia lari semakin dalam godaan dosa. Yusuf anak yang Israel di pada sebelah dia lahir. Simpson apa dampaknya? Tetap tidak berdampak. Simpson diikat, dibutakan matanya, disuruh untuk menggiling dada seperti kerbau, seperti sapi, dipermalukan. Yusuf ketika dia lari keluar dari godaan itu, istri Potifar, apakah dia menjadi korban? Jadi juga. Dia dihina. Mengawal Yusuf mau mencoba untuk melecehkan aku. Menunjuknya, itu dia yang lari, nggak kebaca belum. Kok bisa? Nggak sengaja nggak kepada dia ngerampas. Istri Potifar kan bohong. Dia ngerampas. Tadi dia nggak sengaja saya ambil. Dia lari. Padahal dihina. Lari. Tangkap dia. Apa keluarnya Potifar? Ma, kenapa ini? Anak buah mama yang dimakan dari mencoba untuk pelecehan aku secara seksual. Kenal, tangkap dia. Singkat cerita Yusuf yang kita tahu sampai tidak bersalah karena mempertahankan integritas. Dia tetap baik, mempertahankan integritas, tetap baik. Maka diberi kemungkinan malaikatnya Mikael dan Mas Yusuf menjaga Yusuf. Awas dari tangannya, ini Yusuf anakku yang dikasih dia. Tuhan sepertinya dia membiarkan Yusuf dihukum. Berapa itu Yusuf? Belasan tahun. Waktu Yusuf dijual ke orang Mesir tanah dia, umurnya sekitar 17. Dipenjara karena fitnah tergila Potifar hampir 17 tahun. Kemudian masuklah dalam fase dia bisa menafsirkan ini juru minuman. Juru minuman yang harus mengingat kebaikan Yusuf. Ayat tertulis, lalu juru minuman itu melupakan jasa kebaikan Yusuf. Apa itu? Ketika kita sudah GR berbuat baik sama orang atau keluarga, kalau orang itu dengan sengaja melupakan kebaikan kita, harusnya Yusuf kalau karakternya lemah dia sakit hati. Pertama dia sakit hati dengan abang-abangnya, Simeon, Lewi, Yehuda, Ruben, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Asyir. Abang-abangnya membuang dia, menjual dia, bahkan sebenarnya tidak dibunuh. Tapi Ruben dan Yehuda mencegah. Dijual saja. Harusnya dia sakit hati. Kita dari Yusuf baru diceber aja sama abang kita, pasti udah kesal. Ini bukan cuma diceber, dirampas, dikoyak jubahnya, tendang sama abangnya, masuk semua, nggak pakai tangga, nggak pakai scaffolding dari Mandiri, manjat atau nggak pakai tali tambang. Dan sumur zaman dulu bukan kayak sekarang yang cuma 3 meter. Sumur zaman dulu bukan banyak air karena air gambut. Cuma bisa berenang yang bisa mati bawa sampah. Kering, ada waktunya dia berisi, ada waktunya. Saya yakin Yusuf waktu dibuang ke sumur, sebetulnya mungkin pindah jalannya lagi. Ini dia tak kenal. Nggak ada yang krek, nggak ada. Waktu diangkat,
dia sudah dilakukan untuk berjalan diikat oleh rombongan pedagang Midian sampai ke Mesir. Tanah Israel sampai ke Mesir, kalau jalan kaki langsung lewat tepian Laut Merah, ke Laut Tengah. Sekitar berapa minggu? Ingat, Yusuf posisinya buka baju lengkap, tinggal pakai pakaian dalam. Hatinya sedih, seharusnya kecewa, disadiskan oleh abang-abang, dijual, dan dia berjalan hampir setengah jam diikat, persis seperti film-film Hollywood yang kemudian dibuka diseret pakai kepala pedang. Tuang dan yang ada di dalam pedang, budak-budak diikat di alam. Roda itu dicabut. Bayangkan hati Yusuf. Dia orang yang harusnya paling kecil masa dunia, harusnya jadi orang yang paling sakit hati sebelumnya. Orang ini harusnya paling punya kepahitan yang paling pahit. Tapi coba kita baca dalam kisah dalam kejadian, Yusuf akhirnya dengan melalui semua poin itu, karena dia memiliki karakter yang kuat di dalam Kristus, dia selalu bersandar pada Tuhan. Kalau kita baca dalam kejadian ini 9 pasal 4 4 Yusuf dikatakan di situ, kalau Tuhan menyertai Yusuf dalam segala hal, sungguh pun dia dikerjakan, dia jadi kesayangan. Sungguh pun dia di rumah Potifar, dia jadi kesayangan Potifar. Sungguh pun dia dipenjarakan Fir'aun dan mengira Potifar, dia dipercaya oleh kepala penjara untuk mengurusi makanan, minuman dan semua. Jadi kepala staf, jadi kasdarunya penjara, yang urusan semua perasaan dia urus. Padahal di sisi lain harusnya dia menjadi orang yang tidak maksimal. Coba bayangkan kalau kita jadi Yusuf, dikecewakan anak sangat oleh alam-alam, dibuang, disiksa, difitnah karena kebenaran. Yusuf melakukan kebenaran, difitnah oleh orang yang membenci kebenaran itu. Dia harus masuk penjara 13 tahun kira-kira. Bukan waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar. Bapak Ibu bisa baca itu di Alkitab, seolah cuma seperti kayak cerita sekolah minggu. Oh iya, Yusuf masuk penjara, terus pasal berikutnya dia lepas. Enak banget kita bacanya dengan santai di ruangan AC, di gereja yang megah, dengan musik yang mentereng. Bahkan mungkin sambil baca-baca HP dan yang lain-lainnya kita perhatikan Alkitab. Tapi perhatikan baik-baik. Coba kita renungkan sejenak bagaimana karakter Yusuf yang menjadi teladan kita dalam tema ini. Semua karena dia mengizinkan karya Roh Kudus di dalam hidupnya. Dia percaya dalam skala keadaan. Mungkin dia dalam sejarah dia mikir begini, katanya menurut itu saya akan menjadi orang yang akan dihormati oleh 12 bintang, bulan dan matahari. Gelap penjaranya itu, fakta nggak sesuai dengan apa yang aku dapatkan dari itu. Kalau kita jadi Yusuf, kita jadi orang Kristen di sana. Jadi orang Kristen yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada persoalan akan dibereskan Tuhan. Tapi amin. Masalah makin nambah. Sama kayak Yusuf. Aku percaya Tuhan tolong aku. Hanya berdoa aku jangan. Aku percaya Tuhan tolong aku. Dalam Yesus, amin. Dia berdoa. Boro-boro itu dibuka. Masih sel yang sama. Telah dibuang. Apa yang membedakan Yusuf dengan Simpson? Yusuf mengizinkan respon hidupnya untuk tetap percaya, sekalipun aku belum melihat pertolongan Tuhan tetap ada. Kata amin. Amin. Bapak Ibu, jadi untuk sampai menjadi rumah kita semua ini. Percaya Tuhan selalu ada dan mengawasi kita. Amsal 15:23 Tuhan mengawasi orang jahat dan orang baik. Pengawasan Tuhan menakutkan orang jahat, tapi pengawasan Tuhan
membuat semangat kita yang oleh kemurahan Tuhan dibenarkan. Kita tidak ada yang benar, tapi kita dibenarkan oleh anugerah kasih, sehingga kita boleh berkata kepada Tuhan, thank you Jesus. Dalam setiap musim kehidupan, waktu berkuasa pun lelah, pada akhirnya the moment of the truth, Yusuf putra Yakub yang ke-11, kita lihat nanti di rumah Kejadian 39 sampai 46. Dia berhasil menafsirkan mimpi. Apa kata menafsirkan mimpi? Karunia. Tuhan kasih karunia menafsirkan mimpi bagi Yusuf, dan di situ dia dikuatkan, dia membangun sesamanya, dan pada akhirnya oleh karunia Tuhan dia tidak pakai kesombongan dia. Siapa saya Yusuf? Siapa saya memiliki? Tolong datang ke istana saya akan terjemahkan, bayar $500. Bisa nggak? Bisa. Seluruh Mesir silakan datang ke samping istana Firaun. Ada bumi namanya Yusuf, datang, saya akan tafsirkan mimpi kalian, bayar $1 juta. Datang mungkin orang. Yusuf tidak, dia pakai karunia talenta untuk kemuliaan Tuhan. Dia diangkat menjadi mantu orang kedua tertinggi setelah Daud. Dikasih cincin dan mereka duduk di kursi dongkang kerajaan di belakang Firaun. Semua orang patut itu. Mimpi dia di umur 17 tahun terjawab. 12 bulan matahari dan bulan pada bulan-bulan berikutnya akhirnya datang karena kelaparan, sehingga kita Yusuf dihormati sama abang-abangnya. Abang-abangnya tidak kenal. Oke, silakan. Apa maksud kalian di sini? Singkat cerita, kami kelaparan di Israel, kami mau beli ikan. Silakan. Waktu Yusuf dari jauh lihat, ini Simeon, dia udah oke, dan anak ikan Asia. Saya bayangkan Yusuf ada mikir kan? 13 tahun yang lalu kesempatan gue ini puasa sebentar boleh ini nah sebentar boleh kan kasih patah sedikit untuk yang mati, bisa gak ya? Itu kalau kita kesempatan harus dendam. Jadi yang nempelin aku ini si Ishak, oh ini si bola yang bertukar-tukar kayak kayu rotan kemarin itu, kaki aku lecor ini dibuang sama Dan sama Pali. Harus kasih rotan. Cara kamu enak gak dukungnya? Enak. Soalnya buang baru ke tempat soalnya kita cinta banget. Itu kalau kita ingin balas, apalagi punya kuasa dan tongkat kemenang, dibunuh bisa nggak? Bisa. Mengalah, mencuri, bunuh, selesai. Mutilasi jadi kelas sampai 9 bisa. Puas nggak hatinya? Puas. Tapi dia melawan kehendak Tuhan yang dia jaga dalam hidup. Perhatikan hasilnya Yusuf ketika digoda sama Tuhan. Masakan aku berdosa kepada Allah. Itu namanya karakter. Kita bersama-sama saling berdoa, miliki karakter yang kuat dalam Tuhan. Dan karakter itu tidak lahir selama. Karakter dibentuk dari respon hari demi hari untuk tidak melakukan pembalasan ketika kita dibentuk, untuk menyerahkan pembalasan kepada Tuhan, dan untuk mengampuni orang yang jelas-jelas belum dibilang. Yusuf bukan cuma difitnah, betul-betul disiksa dan dibuang oleh Allah. Tidak mudah mengampuni orang yang jelas-jelas menyakiti hatinya. Abangnya yang kerja kecil bersama main bola, lebih kapal Yaman, main bola ya ayo. Sekarang karena iri, mungkin dia itu semua dikatakan, masa siapa aku setega ini? Setega itu semua karena iri. Yesus
karena diiringkan oleh orang Farisi, ahli Taurat dan orang Saduki, mereka membunuh Yesus di sana. Siapa yang ngomong? Pilatus. Cari dia. Pilatus ngomong dengan jelas. Dia ngomong sama istrinya, Mama dia gak sama Pilatus. Aku tadi malam susah tidur. Dia kan, kamu jangan ambil Yesus ini ya, dia orang benar. Yesus juga sih, saya tidak dapat satu kesalahan ini ya. Lalu dia bilang, bebaskan siapa? Yesus yang kalian mau suruh salibkan ini tidak ada salahnya. Tapi dasar orang-orang yang sudah digelapkan dengan perasaan provokasi. Hati-hati orang yang suka memprovokasi kita untuk membenci orang. Yesus disalibkan, memang itu menjadi rencana Allah dalam karya keselamatan. Tapi jangan lupakan, diizinkan orang-orang yang membenci Yesus karena ini. Pilatus berkata, dia ini mau disalibkan karena ini hati dan dengki dari ahli orang mahkamah agama dan orang Farisi. Yesus terima sebagai anak tunggal Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ya Bapa, bukan kesenangan. Yesus adalah contoh sempurna dari secara kemanusiaan memiliki karakter yang kuat dan karunia yang lebih. Siapa yang mau menyangka Yesus bisa berkata, hai danau, laut dan tenanglah. Itu kalau bukan karunia khusus dari surga, dari mana? Lazarus, bangun. Dari mana Yesus? Ada orang buta. Talita kum. Pegang katanya, pegang telinga. Kata. Bisa dengar? Tadinya kulit orang besar, iya kan? Terus banyak. Tapi karena Yesus terbukti dengan diri salibkan. Dia kalimat dia di atas salib. Ya Allah. Yohanes pasal 21. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Secara psikologis, Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dalam konteks dia disalibkan, dia menyerah itu secara kemanusiaan, tapi dia mencontohkan kita sebagai manusia pengikut Yesus. Ampunilah orang yang bersalah. Justru ketika engkau sedang di dalam keadaan, karena tahu tidak ada mahkota pantas, tidak ada kelulusan S1 S2 S3 tanpa ulangan sekolah, ujian praktek, tidak ada jenderal di TNI Polri kalau tidak ada ujian kelulusan kenaikan pangkat. Bahkan manusia berani, ini salah ya, untuk nyogok masuk ke dalam pegawai negeri misalnya. Dulu sekarang kan itu mudah-mudahan. Untuk apa? Dites. Sama sekali satu dia. Untuk apa? Dites. Pasti masuk? Belum tentu. Minimal kita bayar formulir untuk tes masuk kampus itu. Dunia nyata saja untuk masuk perguruan tinggi kita harus bayar, kita harus bayar beli syarat pendaftaran. Setelah bayar, ingat ya, kita bayar untuk ikut ujian. Setelah itu diuji, apakah semuanya selalu lulus? Tidak. Yang tidak lulus apa yang harus lakukan? Remedial. Dia beli lagi, betul? Formulir pendaftaran, betul? Beli lagi. Bahasa sekarang keluar dari uang untuk bayar. Jadi dokter sekalipun, saya tahu persis karena adik kami dua dokter, satu adik dokter juga luar biasa biayanya. Kita lihat pakai dokter biasa. Apa lagi kalau menjadi spesialis? Bayaran luar biasa. Tapi setelah dibayar harus ikut ujian.
Simpson diuji ketika bertemu dengan Delila, perempuan Filistin dari Timna, dan satu orang perempuan yang tidak sesuai. Dia gagal. Yusuf telah karuniai dengan roh untuk menafsirkan mimpi-mimpi, dan Tuhan izinkan dia disakiti oleh apa-apa. Akhirnya dia dibawa dengan kasus media sosial. Dia disakiti lagi karena dilupakan oleh orang yang dia baik. Paling sakit hati kita kalau kita sudah baik sama orang. Orang itu naik levelnya hidupnya, sukses, kita malah kalah sukses dengan dia. Dan dia blokir hati kita, tidak mau kenal. Siapa kamu? Paham nggak? Siapa? Oh, enggak, kayaknya mobil aja. Maaf ya, saya masuk mobilnya. Mobilnya Mercedes BMW yang kelas terbaru, kita masih pakai Jupiters. Padahal kita sudah berbaik hati dan jujur sama dia. Dia udah makin sukses. Siapa tuh? Kayaknya saya nggak kenal. Nama Yohanes banyak sih. Ya, ada Yohanes Abu Nawas, ada Yohanes Alibaba, Yohanes Panjang. Itu yang kita dulu kan jualan sama mungkin bapak sama, mungkin gaya agak maaf, saya sedikit, saya harus masuk kantor. Yusuf dihitungkan, juru minuman sudah diangkat oleh Firaun, lupa. 13 tahun dilupakan oleh orang yang dia baikkan karena menjawab hasil mimpinya. Tapi Tuhan tidak mati. Orang Jawa bilang, Gusti rasanya. Benar, orang Jawa bilang itu dalam PK-nya, Gusti rasanya. Tuhan tidak mati. Tuhan tidak mati. Pada suatu saat Firaun bermimpi, kabeh untuk dipanggil, semua dipanggil kabeh. Tiga ini, kamu jawab. Apa artinya mimpiku? Raisa. Apa itu? Saya kemudian sosok ini saya. Nanti saya sebutkan lagi. Saya punya tempat sorry, itu sorry. 13 tahun yang lalu dia berhasil memimpikan, menafsirkan mimpi saya. Siapa namanya? Panggil sini. Wah, lalu tulisan tidak ada. Lalu Yusuf mandi, cukur jenggot, karena kita sama Kaisar, sama Firaun. Siapa yang Yusuf, putra Yakub, putra ke-11 dari tangan Israel. Kalau kamu berhasil, aku bikin saya marah. Siapa yang berhasil menafsirkan mimpi, kamu akan kuat menjadi bangsa kami. Ada loh, disitu sini mampu bumi. Jadi bukan mampu bumi yang kita itu jatuh, ada mampu bumi. Bumi dipanggul, bayangkan. Mampu bulan masih kalah. Ini bumi dipanggul. Kata Yusuf, walaupun dijahatin sama orang itu, dia tetap balas dengan kebaikan. Dia tetap balas percaya Tuhan kedua. Akhirnya Tuhan tidak tertidur. Dia selalu ingat semua kebaikan itu. Kebaikan itu. Katakan amin. Manusia bisa lupa kebaikan Bapak Yesus saudara. Bahkan mungkin membalas yang jahat. Tetaplah berbuat yang baik. Karena itu bukan disuruh manusia. Itu kehendak Tuhan. Tetaplah menjadi karyawan, pejabat, birokrat, yudikatif, legislatif, eksekutif, yang terbaik di tempatmu masing-masing. Sekalipun mungkin orang sekalipun orang bilang, sok suci. Di mana ini? Harga mana ini? Oh, pantesan jemaat orang iman. Nggak bisa diajak korupsi. Nggak masalah. Oh, pantesan ini. Kalau nyanyi-nyanyi, itu nangis-nangis, itu semua nangis dulu. Nggak masalah. Yang penting bukan Tuhan yang menolong kita.
Selama manusia masih mau kita akan mau berbuat yang benar, tetaplah rencana kita berbuat. Itu salah satu ciri dari memiliki karakter yang kuat. Skill, kemampuan, bahkan talenta dapat membawa dunia ke puncak. Tapi hanya karakter yang hanya bisa mempertahankan seseorang itu ada di dalam puncak kesuksesan. Yusuf akhirnya dia menjadi alat Tuhan untuk keselamatan orang-orang Israel. Seluruh bangsa kelaparan, tapi orang Israel karena dia punya wewenang sebagai nabi bumi, saya perintahkan pengawal jaga keluargaku, bangsaku, orang-orang Israel, tempat dan tanah yang paling subur di Mesir, di hilir sungai Nil, tanah Goshen, sebagai perintah itu. Yusuf pakai rencana jahat manusia, tapi karena kita membalas dengan penuh ketulusan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kalau kejahatan dengan kebaikan. Itu orang yang punya karakter hebat di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berubah. Ingin dapat tanah Goshen? Bersikaplah secara mental dan integritas seperti Yusuf. Tanah Goshen tidak pernah dimimpikan oleh orang Israel, tapi Tuhan lewat karunia dan karakter Yusuf, bahkan dia menjadi berkat bagi bangsa. Yusuf, satu orang ini menjadi berkat bagi keluarga yang menjahat dia, diselamatkan, berkembang biak, dan sampai sekarang kita tahu ada negeri yang bernama negeri Israel. Orang-orang Yahudi dengan dua suku yang tersisa dari 12 suku ada di kerajaan selatan, sekarang namanya Israel. Kalau mereka bisa terima kasih sama Yusuf, Yusuf mungkin akan makan segala kapan seperti ini. Salah seorang besar yang dinamakan generasi ganda di masa lalu. Tapi orang besar ini juga punya karakter yang hebat, dijahatin oleh keluarga orang lain, bahkan orang-orang yang sangat musuhnya. Dia membalas dengan kebaikan. Ada satu kata kunci yang saya suka sekali. Manusia bisa meredakan yang jahat, tapi Tuhan mengubahnya menjadi perkara yang baik. Bagi saya, bagi keluarga, bagi bangsa. Apa itu harus punya visi yang jelas, jangan cuma untuk menguntungkan diri sendiri dan keluarga. Yusuf tidak hanya menguntungkan diri sendiri dan keluarga. Saya ulangi, ini saya persiapkan dari pagi tadi saya muncul. Yusuf ketika Tuhan karuniai dengan karakter karisma yang hebat, dia tidak hanya menguntungkan diri sendiri karena dia menikmati sebagai mantu bumi dalam hati, tidak menguntungkan keluarga kandungnya saja dikasih tanah Goshen yang subur, tapi seluruh bangsa Israel diangkut ke tanah Goshen untuk menyelamatkan generasi demi generasi. Dimulai dari sikap hati yang dipenuhi dengan talenta bakat keahlian dari Tuhan dan kekuatan. Saya kunci dengan satu yang terakhir. Jika ada orang yang berbicara, Yusuf berbicara, dia mengingatkan diri dengan aku sedang ngomong firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan tidak ada dusta kebohongan. Di dalam firman Tuhan tidak ada kemunafikan. Di dalam firman Tuhan tidak ada kejahatan. Aku sampaikan saja firman seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Dan berikutnya, jika ada orang yang melayani, kita semua adalah pelayan Tuhan. Amin. Kita semua adalah pelayan Tuhan, katakan amin. Bisa diikuti oleh Tuhan Yesus. Karena pilihannya kita cuma sebagai anak Tuhan, maaf, ini agak sedikit tegas. Saya pernah dikasih pilihan sama waktu video ke video satu. Anak muda, siapa yang anak kau sini? Dari mana? Kalau bukan sama dua, di dunia ini ada punya tiga dengan empat. Kalau bukan hamba Tuhan, berarti hamba Hani. Oh, udah, tanya lagi kedua. Tanya yang kedua, singkat kata saya. Siapa yang jadi hamba Tuhan? Bukan. Ingat, hamba Tuhan bukan karena harus jadi pendeta, pastor, penginjil.
Tapi semua yang memiliki sikap hati seperti Yusuf, seperti Daniel, tetapi seperti Yesus yang setiap karakternya, kata-katanya, perbuatannya, satu Petrus 4 ayat 10 itu berbicara tentang perkataan dan perbuatan selaras. Bahasa modern sekarang dalam dunia manajerial memiliki integritas. Sekarang satu tidak memiliki integritas. Satu kata, satu perbuatan. Kalau saya bisa menyampaikan pesan sebagai orang yang bagaimana, kamu harus jujur, haruslah kejahatan dan kebaikan. Kita besok orang yang menjadi kita juga balas dengan kebaikan. Bahkan coba saja bagian sedang menyimpan kepahitan dan dendam amarah karena orang yang menjadi sebut namanya, tapi bukan seperti yang sebenarnya di mulutnya, sebut namanya, anak-anaknya, keluarganya di hadapan Tuhan. Doakan dulu, Tuhan Yesus, Tuhan berkati si A, B, C, D, E. Mungkin nanti kita bilang, untuk sentuhkan saya kejahatan saya, tapi hati kita berdoa, ampun. Saya percaya berkat itu akan mulai mengancam dalam hidup kita. Karena amin. Doa Bapa kami ditutup dengan perkataan begini, ampunilah ya Tuhan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Engkau yang punya kemuliaan, kuasa, dan sampai selama-lamanya. Persis seperti ini penutupnya. Ialah yang punya kemuliaan dari rakyat. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, full value skill kalian kemampuan kita terus kita kembangkan sesuai dengan bidang pekerjaan kita. Sebagai pegawai, sebagai dokter, sebagai birokrat, sebagai anggota dewan, sebagai pelaksana hukum, TNI Polri, pengusaha, mahasiswa, pelajar, para pelayan Tuhan. Kita bicara skill saja, tapi Tuhan memberi karakter kita. Dan karakter itu hanya bisa diketahui ketika kita menghadapi ujian. Simpson tidak akan ketahuan dalam karakter kalau dia tidak pernah ketemu dia bilang. Yusuf tidak pernah ketahuan dia punya karakter kuat kalau Tuhan tidak izinkan ketemu dengan istri Potifar. Yesus habis dibaptis. Siapa yang bawa Tuhan itu? Lukas pasal 4. Lalu setelah dibaptis dibawa Yesus oleh Roh Kudus. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk apa? Dicoba. Bahasa kerja untuk masuk ke dalam kawasan cerok di muka. Cerok di muka. Dites. Kalau zaman dulu orang harus dites kaliannya membuktikan sakti menurut zaman dulu, zaman kerajaan zaman. Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicoba. Ketika Yesus dicoba dengan satu-satunya yang paling sempurna, tidak tahu kita lain, yang memiliki karakter dan karisma yang sempurna, hanya Yesus. Ketika dia dicoba yang Yesus tidak berkesan, Yesus menggunakan firman Allah. Ada tertulis, manusia bukan hidup oleh Tuhan. Ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Saya percaya waktu mencoba ketiga, dia tunjuk si setan untuk tulis itu. Jangan kamu mencobai Tuhan Allah. Hanya kepada dia harus menyembah. Sementara iblis tapi kita apa? Jadi ini menunggu waktu yang baik. Lalu dia bersedia untuk menunggu waktu yang baik. Biar kita perhatikan anak-anak yang kepleset ya, dikasih karunia yang hebat, sombong nggak ya? Pas kita sombong, cuan. Karena saya, kalau bukan saya, tidak ada lagi yang berhasil. Kalau bukan saya, tidak ada yang kesuksesan. Wah, Yesus bilang, wah, kalau dia sih, more.
show off, hyperbolis, kesombongan, menutup kebaikan kita. Kita harus berkata, semua ini karena Tuhan, karena Dia, dan segala sesuatu supaya Allah dimuliakan. Kenapa kita dikaruniai dengan karunia dan lain untuk melayani sesama, menguatkan iman kita, membangun sesama seiman dan orang lain. Ujung-ujungnya kemudian berikan Tuhan Yesus. Full program akan kita dalami lagi di beberapa minggu ini dengan berbagai tema sentral dalam Alkitab untuk membuat kita mengerti bahwa tidak mudah berjalan dalam dunia ini, tapi selalu ada peluang bagi setiap kita yang mau dibentuk dan tunduk pada otoritas Allah. Katakan, Tuhan akan melengkapi kita dengan kekuatan yang supranatural dari surga. Tapi itu bukan gagah-gagahan, tapi untuk melayani dan saling melayani bagi pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja kita. Bagi dunia. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Umat ini kami sendiri. Yesuslah sumber, Yesuslah kekuatan, dan Yesuslah tujuan. Ini satu tagline yang saya dapatkan dari salah satu sahabat saya. Yesuslah segala-galanya. Dia yang jadi fondasi awal, start bergerak. Selama dari start dalam perjalanan aku bergerak, kekuatan dari Tuhan terus menyertai dan memenuhi dan menuntun sampai pada tujuanku. Allah dimuliakan. Tidak ada sisi lain hidup kita yang terlepas dari Tuhan. Engkau berawal dari Tuhan, engkau berjalan dengan kekuatan dari Tuhan, dan engkau sampai dalam kebahagiaan Tuhan ini di surga. Sehingga kita dipenuhi dengan kuasa dan iman. Tidak ada alasan kita memuji diri sendiri dan manusia siapapun, karena semua kemuliaan bagi Tuhan.